Saudara, untuk mengulas bantahan polisi soal gas air mata yang menyebabkan jatuhnya korban di tragedi Kanjuruhan Malang, kami sudah bersama dengan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro dan penasehat ahli Kapolri Hermawan Sulistyo atau Prof Kiki. Selamat petang Prof Kiki, selamat petang Bung Indro. Selamat Yuk, petang, selamat Mbak. petang. Saya Yuk. ke Bung Indro dulu. Bung Indro, ada soal pernyataan polisi yang bilang gas air mata ini bukanlah penyebab kematian. Betulkah yang dirasakan teman-teman supporter? Ya, kami sih menyesalkan ya pernyataan seperti itu. Ini sangat kami menilai ini adalah hal yang kontraproduktif karena kita sebaiknya masih menunggu hasil yang dilakukan oleh TGIPF ya. Kita harusnya lebih bersabar menunggu hasil dari TGIPF, jangan malah melakukan perang opini seperti ini. Seperti yang dilakukan juga misalnya oleh PSSI melempar tanggung jawab ke misalnya ke PT LIB ataupun ke panitia pelaksana, dan ini akan menimbulkan perang opini saja Oke. di media massa. Tapi kan kita harusnya menunggu hasil yang dari TGIPF. Oke, memang kalau misalnya dikatakan secara langsung gas air mata tidak mematikan, tapi kan juga efek samping daripada itu gitu, menimbulkan kepanikan, lalu juga akhirnya berdesak-desakan untuk berebut keluar, dan itu yang menimbulkan kematian. Belum lagi ada bukti-bukti yang dihasilkan oleh TGIPF gitu, misalnya ada mata dari korban yang sampai saat ini masih merah gitu ya. Ini apakah disebabkan oleh gas air mata atau enggak, atau seperti apa? Ini lebih baik kita menunggu hasil dari Jadi, TGIPF. jadi penyesalan yang menurut Bung Indro ini adalah karena terlalu cepat polisi umuminnya bahwa gas air mata ini bukanlah penyebab dari kematian para korban. Iya, ini terlalu cepat dan jadinya perang opini yang terjadi di media massa dan juga media sosial ya, dan saling lempar tanggung jawab antara misalnya PSSI, Oke. pihak kepolisian ini terlihat karena misalnya informasi-informasi yang kami terima dari media sosial gitu di WhatsApp kami gitu, ini juga saling berebut opini bahwa lempar tanggung jawab terhadap pihak lain. Nah, ini Oke. yang terjadi gitu. Oke, saling lempar tanggung jawab, kemudian beda-beda opini, malah ada yang juga dibilang terlalu cepat. Prof Kiki, kenapa sih? Apakah karena memang terburu-buru dengan waktu ya, makanya semuanya ingin berbicara dan menyatakan saya tidak salah, saya benar. Ya, betul persis seperti yang dikatakan Mas Indro itu. Pada kasus-kasus seperti ini, ya sebaiknya sabar dulu sedikit sampai tim investigasi itu menghasilkan temuan-temuan yang saintifik. Contohnya misalnya ya, seperti memang gas air mata itu kan biasanya ada tiga komponen, ada CN, CS sama CR. Apa ada kloro, bensal, ada macam-macam. Umumnya ada tiga ini. Kadang-kadang ditambahi dengan apa? Kalau di luar banyak dipakai itu untuk pengendalian huru hara. Oke. Itu pakai bubuk serbuk merica, serbuk merica. Nah, dulu pernah dipakai juga di Indonesia. Saya nggak tahu sekarang dipakai atau tidak, gitu ya. Serbuk merica. Nah, tidak atau belum pernah ada kasus kalau itu ditembakkan di ruang yang relatif tertutup seperti sekarang. Nah, ada foto-foto beredar yang foto itu yang menimbulkan tadi perdebatan yang tidak Maksudnya adalah produktif. video atau foto yang di mana gas air mata itu ditembakkan ke arah penonton gitu, Prof? Bukan, Oh, oke. foto jenazah, foto mayat yang ke apa warnanya kehitaman gitu, kehitaman jenazahnya itu, dan disebut itu korban dari gas air mata gitu. Bisa ya, bisa tidak gitu ya. Kalau gas air mata yang biasa kita temui, saya 25 tahun di jalanan ya berhadapan dengan gas air mata seperti itu biasanya hanya pedih di mata, memang hanya pedih.
di mata gitu ya. Karena ruangnya terbuka. Ini kan untuk membubarkan Baik. massa. Oke. Yang jadi problem di Kanjuruhan ini kan ruangnya tertutup, orang nggak bisa keluar. Nah, kalau di tribun ditembakin itu efeknya seperti apa? Kita memang belum tahu. Jadi lebih baik nunggu hasil penyelidikan aja duduk gitu. Oke, kalau dari supporter sendiri, Bung Indro, pasti kan banyak juga ya supporter bercerita pada saat itu. Memang pada saat ditembakkan sendiri, apa yang teman-teman supporter rasakan? Karena tembakannya atau karena merasa pedih, jadi berhamburan keluar pengen cepet-cepet untuk menyelamatkan diri nih? Iya, yang pasti di situ teman-teman supporter ketika mendapat gas air mata itu panik ya. Dengan kepanikan tersebut, mata perih dan lalu juga terjalnya pintu keluar ya, terjalnya tangga pintu keluar. Nah, ini kan yang dirasakan bahwa bahkan ya seperti Prof. Kiki katakan, efek dari gas air mata yang ditembakkan di dalam ruangan itu seperti apa. Ketika dulu saya 98 aja, saya kadang-kadang terkena gas air mata nggak bisa ngelihat gitu ya. Apalagi di dalam ruangan dia tidak bisa ngelihat tangga yang terjal. Oke. Akan berbahaya gitu efeknya, bisa jatuh, bisa menginjak. Oke. Jadi maksudnya Bung Indro adalah karena pemicunya gas air mata menyebabkan supporter ini panik, lari berhamburan, makanya tadi ada yang jatuh, kemudian ada yang pengen buru-buru keluar begitu, dan itulah yang akhirnya menyebabkan banyak korban. Betul, betul sekali Mbak. Jadi banyak sekali yang memang saat itu panik karena ditembakkan ke arah tribun ya. Ini supporter yang begitu panik dan berusaha keluar, dan pintu keluarnya kan kecil dan begitu terjal ya. Ada yang jatuh, ada yang juga terinjak-injak, ada juga yang kehabisan napas ketika di ruangan sempit dia berhimpit-himpitan gitu. Itu yang menyebabkan terjadinya banyak korban. Nah, ini yang sebenarnya belum lagi yang dikatakan ada gas air mata yang kadaluarsa seperti apa. Ini kan harus dibuktikan secara saintifik gitu ya, seperti yang Prof katakan. Apakah pengaruhnya terhadap orang itu seperti apa ketika gas air mata yang dilontarkan itu kadaluarsa. Ini kan kita masih menunggu investigasi yang dilakukan oleh TGIPF, Mbak. Oke, kalau gitu Prof Kiki sebenarnya tahapannya seperti apa sih kalau mau misalnya ada kerusuhan atau misalnya mungkin ada potensi-potensi yang memicu terjadinya kerusuhan untuk menembakkan gas air mata itu kapan diberlakukannya? Ada step by stepnya nggak langkah-langkahnya? Itu untuk membubarkan massa, Mbak. Untuk membubarkan massa di ruang terbuka. Nah, kalau ruang tertutup, orang jadi choke ya, nggak bisa bernapas. Sehingga kalau dokter kan hanya melihat dari segi sainsnya, dari segi kalau orang meninggal itu kenapa sih gitu. Orang meninggal bisa karena kehabisan napas, tapi kehabisan napas itu kan bisa juga karena ada gas air matanya gitu. Karena tadi disebutkan Mas Indro, memang kita itu sesak kalau ada gas air mata. Biasanya kan kawan-kawan dulu nutup pakai Ada yang khusus gitu ya Mas ya Prof ya? Kain yang dibasahi, lalu gas itu sebetulnya bisa ditangkap, tapi kan panas itu harus ditangkap pakai kain, dilempar balik aja gitu. Tapi kalau ada ribuan orang, dan tertutup juga. Kenapa? Ya, kalau ada ribuan orang tertutup juga, artinya? Ya, artinya orang pelepekan, kalau orang Jawa bilang pelepekan, dan orang pelepekan itu bisa meninggal karena itu. Nah, dari segi forensik medisnya hanya ya orang meninggal karena sesak itu, tapi penyebabnya kenapa kan masih belum tahu. Jadi lebih baik jangan ribut lah, kita sudah prihatin begini, banyak korban kok masih berdebat, masih ribut, saling salah menyalahkan. Tadi Mas Indro kayak gitu bener itu. Saling salah menyalahkan. Oh, polisinya dicopotin nanti pasti diproses. Pasti diproses kalau memang ditemukan kesalahan.